Ada yang bilang pernah ngelihat papa saya masih ada di rumah dan dia murung. Saya menulis satu hal nih, Robi. Dengarkan suara hati atau inner voice. Kamu sekarang lagi ada dua cabang ya, dua pilihan ya. Antara ini dan ini, antara B, A dan B. Boleh di-share apakah saya bisa membantu? Saya hanya bisa memberikan nasihat. Dengarkan suara hati kamu sekarang. Apapun pilihannya. Iya, saya kan punya pacar. Jadi saya merasa dia itu yang satu-satunya orang yang bisa mengerti aku. Terus di rumah orang tua nggak bisa ngerti aku, selalu kayak gitu. Jadi aku kayak lebih milih pasangan aku. Karena dia merasa dia lebih ngerti aku sekarang. Berarti Wina satu kamar sama laki-laki sekarang? Itu dulu ya. Sekarang benar-benar sendirian? Tapi sama aku di Jakarta, pacar aku yang selalu biayain aku, kasih makan, semuanya. Ya. Ini yang maaf sempat menghamili? Yang sekarang? Ya. Udah ganti. Udah beda ya. Yang ini lebih baik orangnya? Menurut aku gitu. Apa kamu merahasiakan hal ini dari pacar kamu juga tentang aborsi? Dia nggak tahu. Kalau boleh tahu, pacar yang sekarang berumur berapa? Apakah dia sudah mapan, dewasa, atau seumuran kamu? Dia lebih tua dari aku setahun. Saat ini dia baru keluar kerja, jadi dia sekarang lagi nganggur, Kak. Paling dia serabutan aja. Oke. Kamu kenapa? Saya sedih lihat Wina. Ya, sabar ya, Wina. Apakah ini karma Iya. tidak baik dari keluarga atau dari mana gitu? Saya melihat ini karma yang dilakukan sebelumnya karena aborsi dan kemudian ada timbul penyakit dan kemudian lagi nanti saya tidak yakin dia bisa bersama dengan lakinya yang dia jalani. Wina, terlepas dari masa kelam kamu, saya ingin kamu lebih menghadapi masa depan yang sekarang-sekarang aja ya. Jangan terlalu bersedih ya, Robi. Dan sekarang saya sarankan untuk mendengarkan suara hati, inner voice. Suara hati yang paling dalam. Karena kalau tidak akan terjadi juga yang lalu-lalu keulang lagi. Itu yang saya pengen. Dan tentang penyakit, saya mau kamu untuk terus berjuang. Dan saya yakin tidak akan ada apa-apa dan tidak ada kamu lagi. Wina mungkin sekarang merasa seperti nggak bahagia ya. Kalau Robi pengen tahu kebahagiaan apa sih, sayang? Kebahagiaan itu pas ada papa dulu. Oke. Dan sebelum papa kenal sama perkumpulan orang-orang jahat. Perkumpulan itu merubah semuanya. Membuat saya merasa papa itu bukan papa saya. Seperti udah terpengaruhi gitu. Perkumpulan jahat apa, sayang? Jadi mereka kayak mengaku titisan apalah kayak uang-uang gaib gitu-gitu.
ada ritual juga di rumah. Seperti aliran sesat. Ilmu hitam. Mungkin Papa meninggal kenapa? jantung. Jantung. Dulu Papa baik, terus Baik bertemu banget. orang ini jadi... Berapa orang dalam perkumpulan ini? Banyak. Ini seperti sekte ya? Pemujaan sesuatu? Saya kurang begitu paham, soalnya saya nggak tertarik untuk tahu. Ya. Wina, bahagia itu adalah tentang yang terjadi sekarang, masa detik ini, bukan tentang masa lalu atau masa depan. Sebahagianya kamu dulu itu sudah berlalu, hanya jadi kenangan. Maksudnya Kak Robi, kenapa saya bilang kebahagiaan adalah masa sekarang? Harus disyukuri sekarang udah selamat dari kanker. Ada yang sayangin, ada yang membantu secara financial. Gak usah terlalu jauh mikirin masa depan. Kata Roy tadi, enjoy aja apa yang terjadi sekarang. Cuman yang terjadi sekarang jangan dilihat sebagai kesialan. Jadi kita simplify, kita buat lebih simple arti bahagia. Kalau dulu mungkin memang masih tugasnya dan tanggung jawab papa kamu, tapi sekarang Wina sendiri yang tanggung jawab. Kemarin kalau boleh tahu sekolahnya sampai tingkat apa? Saya sampai S1. Wow, lulus S1-nya? Baru lulus. Baru lulus SM. Oke. Setidaknya ada bekal ya. Ya. Anak orang kaya juga yang sekolah di luar negeri, mereka masih nyuci piring kok. Mereka melayani tamu-tamu kok, jadi waiter, waitress. Pernah dengar nggak hal seperti itu? Mereka nyapu, itu anak orang kaya tuh. Ya itulah kalau sudah umurnya dewasa, harus belajar dewasa. Maksud Kak Robi, walaupun S1, jangan pernah malu asal halal. Cari pekerjaan. Iya. Oke, sekarang Kak Robi pengen denger nih. Mungkin kamu adalah contoh salah satu yang survive dari cancer, dari kanker. Ada apa yang kamu tanamkan di pikiran dan hati kamu sehingga kamu, oke, saya yakin saya sembuh. Mungkin bisa menginspirasi yang di rumah. Dulu saya ngerasa kaget banget pas tahu itu cancer, tapi saya harus yakinin diri sendiri kalau saya itu bisa sembuh dan rajin-rajin berdoa supaya kuat gitu. Jadi yang kamu pikirkan, vision kamu bukan kematian ya, tapi masa depan ya. Itu yang bikin kamu sembuh. Nah, sekarang udah dikasih kesempatan nih melihat masa depan. Mau ngelakuin kesalahan lagi nggak? Enggak. Kan udah dikasih kesempatan lebih sama Allah. Jangan disia-siakan ya. Please, ya. Boleh saya ingin nambahkan, Robi? Saya ingin Wina melakukan karma baik di sini. Karena saya lihat kamu juga orangnya baik. Mendirikan fanbase di sosial media berhubungan dengan komunitas kecil. Dan kamu adalah orang-orang yang survive dari cancer dan cancer survival. Dan saya mau kamu memberikan support buat mereka juga. Dan ada gathering dan mereka bisa terhibur dan bisa lebih semangat untuk hidup. Iya Kak. Itu aja yang karma baik yang harus kamu lakukan. Tapi Kak, saya mau nanya. Ada yang bilang pernah ngelihat papa saya masih ada di rumah dan dia murung. Itu bagaimana ya? Jangan dipikirin.
nggak usah dipikirin tentangnya itu ya. Masa lalu adalah masa lalu dan ketika sudah meninggal ya sudahlah, tidak usah di kuak-kuak lagi ya. Yang penting hidup kamu yang sekarang, Wina. Saya ingin memberikan nasihat seperti itu supaya kamu lebih happy ya. Mungkin Wina nggak tenang ya karena dulu papa melakukan hal yang di luar dari ajaran agama ya. Iya. Kamu takut jadi siksaan buat papa. Iya. Tahu kan caranya biar menetralisir rasa tersebut? Doa. Iya, doa. Kirim buat papa. Kalau kamu takut apa yang papa lakukan di dunia ini menjadi siksaan kubur buat beliau, didoain. Ya? Angela, ada pesan mungkin buat Wina? Pesan aku adalah jangan sampai masa lalu kamu menghantui kamu. Apapun sosok, apapun wujud, apapun intimidasi, energi negatif untuk kamu tolak itu. Kamu lebih positive thinking lagi, memikirkan masa depan, pengharapan yang penuh harapan. Dan saya berharap kamu lebih confident. Karena banyak ketidakpercayaan diri dia. Karena perbuatannya ini membuat dia drop dan merasa dirinya kayak seperti dia bukan siapa-siapa dan dia tidak pantas untuk hidup atau banyak intimidasi buat dirinya sendiri. Benar, Kak. Jadi jangan biarkan itu menguasai hidup kamu. Kamu harus kontrol itu, bahwa hidup kamu adalah milik kamu. Kamu milih bahagia dan kamu gak akan menolak semua energi negatif itu. Itu aja sih. Saya sampai pengen bunuh diri. Jangan. Itu hanya tipu daya yang tidak baik, yang bukan dari Allah atau bukan dari Tuhan. Semua orang akan mengalami dan akan membuat satu kesalahan fatal. Semua orang, dalam hidup semua orang. Tapi itu sebagai pacutan kamu untuk maju lebih lagi. Dan sebagai penguatan iman kamu, dekatkan diri kamu pada Tuhan. Wina, bunuh diri itu menyelesaikan masalah duniawi, namun menambah masalah akhirat. Bahkan siksaannya seumur hidup kamu di akhirat. Bunuh diri bukan solusi. Itu tambahan siksaan, tambahan masalah loh. Emang hidup kita cuma di dunia. Ya nggak? Coba buat janji dulu sama kami, sama semua di sini. Kalau Wina nggak akan berpikiran tentang bunuh diri. Wina janji tidak akan mengakhiri hidup Wina sebelum Tuhan memanggil Wina. Hargai waktu yang Tuhan kasih ya sayangnya. Kamu udah selamat dari kanker. Iya. Gak boleh bunuh diri. Tuhan udah selamatin kamu. Ya, harus hebat dong, jagoan. Ya, jagoan. Ini kebanggaan papamu ini. Ya, suatu saat pasti bisa banggain mama, bisa banggain adik-adik. Mama akan luluh kalau kamu udah punya. Percaya. Kerja yang benar. Ya, sama ya Wina, silakan. Selamat istirahat ya. Silakan, terima kasih.